Cerita ini dimulai di sebuah ruangan gelap gulita saat sang tokoh utama, Feng Xiaoyun, tiba-tiba tersentak bangun dari mimpinya. Tapi, begitu dia membuka mata, dunianya mendadak berubah total. Setiap orang kini memiliki telur tambahan di atas kepala mereka. Satu-satunya perbedaan adalah saat telur orang lain berwarna putih bersih tanpa celah, telur miliknya justru berwarna hitam legam. Yang lebih aneh lagi, di cangkang telur hitam itu terpampang jelas sebuah hitung mundur, pukul 11 tepat. Dengan kepala penuh tanda tanya, dia berangkat ke kelas, tapi pemandangan yang menyambutnya di sana malah jauh lebih gila. Setiap orang di kelas itu punya telur di atas kepala mereka. Dia melirik diam-diam ke arah teman sekelasnya, Lian, dan berbisik, "Lo beneran gak lihat sesuatu yang aneh?" Lian mengerutkan kening, melihat sekeliling, lalu menatapnya dengan ragu. "Lihat apaan?" "Lo udah nanya itu berkali-kali hari ini. Lo sehat kan?" tanya Lian. Di saat inilah Feng Xiaoyun akhirnya yakin 100%. Telur-telur ini cuma dia seorang yang bisa melihatnya. Pelajaran seharian itu berlalu begitu saja, dan hitung mundur di telur hitam itu diam-diam terus berjalan, menyisakan waktu tinggal 5 jam 46 menit. Selama waktu itu, ribuan spekulasi melintas di benaknya. Apa yang bakal terjadi sama telur ini kalau waktunya habis? Apa bakal meledak? Apa bakal menghancurkan kepalanya? Atau malah menetas jadi monster yang bakal memakannya hidup-hidup? Feng Xiaoyun menatap angka yang berdetak pelan di telur hitam itu, dan segala macam skenario mengerikan terbayang di kepalanya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kematian rasanya bukan hal yang perlu dikhawatirkan baginya. Memikirkan hal ini, dia malah merasa lega. Dan seketika itu juga, seluruh tubuhnya masuk ke mode pasrah ala kaum rebahan. Lian yang berdiri di dekatnya melihat tampangnya yang lesu dan menepuk bahunya. "Wei, Xiaoyun, lo mau ikut kita ke tembok besar nggak nanti malam buat cari angin segar?" Feng Xiaoyun menatapnya malas dengan tatapan kosong. "Ngapain lo pergi ke tembok besar?" Lian berbicara misterius dengan suara pelan. Matanya penuh antusiasme. Yao Tian nemuin telur merah raksasa dan diam-diam menyembunyikannya di dekat tembok. Telur merah gede, bro. Semangat Feng Xiaoyun langsung bangkit, dan rasa lelah di tubuhnya lenyap seketika. Mungkinkah ini ada hubungannya sama telur hitam miliknya? Lian melanjutkan. "Kumpul di Taman Kota Barat jam 7 malam ini. Lo mau ikut kan?" Feng Xiaoyun mengangkat tangan buat cek jam dan menghitung cepat. Jam 7 nanti berarti sisa waktu dihitung mundur telur hitamnya tinggal sekitar 3 jam lagi. Itu waktu yang lebih dari cukup. Tanpa ragu, dia mengangguk. "Oke, gue ikut." Saat malam tiba, tepat pukul 7 di Taman Qingxi. Lian membawa Feng Xiaoyun ke titik pertemuan. Malam sudah larut dan atmosfer aneh yang tak terlukiskan memenuhi udara. Yao Tian melirik Feng Xiaoyun dan bertanya dengan dingin, "Siapa nih?" Lian tersenyum dan menepuk bahu Feng Xiaoyun, memperkenalkannya. "Namanya Feng Xiaoyun. Dia satu jurusan sama gue. Gue lihat lo bilang mau seru-seruan, jadi gue ajak dia sekalian." Yao Tian mengangguk mendengar itu, ekspresinya datar tanpa emosi. "Oh, jadi lo junior. Oke, semua udah kumpul. Ayo jalan." Feng Xiaoyun mengikuti rombongan itu beberapa saat. Dan pelan-pelan dia sadar, ada yang gak beres. Gak ada telur di atas kepala Yao Tian. Jantungnya berdegup kencang, dan dia melirik Yao Tian diam-diam. Pikiran buruk muncul di benaknya. Apa telurnya sudah pecah? Seolah merasakan kegelisahannya, Lian mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, berbicara dengan nada santai. "Gak usah takut, ada banyak orang di sini. Emang apa yang bisa terjadi?" Jakun Feng Xiaoyun bergerak sedikit karena gugup. Meski keraguannya belum sepenuhnya hilang, dia menekan kewaspadaannya sementara waktu dan terus mengikuti kelompok itu. Segera setelah mereka memasuki zona radiasi pelindung, aliran udara menjadi kental dan cahaya di sekitar tampak sedikit terdistorsi. Ini adalah ekosistem independen, dan konon rantai biologis baru secara rutin lahir di sini. Namun, karena ekosistem ini relatif kecil,
dan gak terlalu mempengaruhi keamanan kota, kebanyakan orang gak merasa takut. Seseorang di kelompok itu berbisik. Temboknya ada tepat di depan. Ada nada gugup dalam suara mereka. Tembok besar, sebuah kolosus yang telah berdiri di ujung dunia sejak Feng Xiaoyun lahir. Itu seperti bola raksasa, bulat sempurna tanpa cacat, menyelimuti seluruh dunia di dalamnya, seperti penjara paling sempurna di antara langit dan bumi. Tak terhitung ilmuwan yang menghabiskan hidup mereka menelitinya. Tapi mereka nggak pernah bisa memecahkan rahasianya. Bahkan goresan pun nggak bisa ditemukan, karena tembok itu seolah menyembuhkan diri seketika, seakan nggak mengizinkan kekuatan luar apapun mengikisnya. Ada rumor tak berujung tentang tembok ini. Ada yang bilang seseorang pernah berhasil menyeberanginya dan melihat dunia luar, tapi itu cuma legenda yang belum terkonfirmasi. Kalau legenda itu benar, apa ada orang seperti mereka di sisi lain tembok? Dan apa orang-orang itu mencoba masuk ke sini? Tepat saat Feng Xiaoyun tenggelam dalam pikirannya, Lian tiba-tiba bicara, memecah keheningan. Omong-omong Yao Tian, di mana lu sembunyiin telur merah gede itu? Mendengar ini, Yao Tian tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Matanya seolah menyimpan emosi yang tak terlukiskan. Detik berikutnya, tengkuk lehernya sedikit terdistorsi seperti asap. Seolah ada sesuatu yang mau menerobos keluar dari kepompongnya. Kulitnya menggeliat dan jaringan ototnya tampak retak. Saat semua orang menonton dengan ngeri, sebuah telur merah perlahan muncul dari tengkuk Yao Tian. Udara seolah membeku dan semua orang terpaku di tempat. Wajah ketakutan mereka perlahan makin jelas. Segera setelahnya, jeritan terdengar di mana-mana, dan kerumunan itu bubar seperti ledakan. Mereka saling dorong dan lari putus asa, cuma mau menjauh sejauh mungkin dari pemandangan aneh ini. Hanya Feng Xiaoyun yang terjebak di tempat. Tubuhnya tegang, keringat dingin mengalir di dahinya. Suaranya rendah dan waspada. Lo mau apa? Yao Tian tersenyum tipis. Ekspresinya tenang, api mengerikan. Dia perlahan mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang telur merah itu. Suaranya rendah dan menyeramkan. Bukannya lo mau lihat telur merah? Sekarang udah gue kasih lihat. Telur ini adalah harta karun. Ini bikin gue terlahir kembali dan melihat visi yang berbeda. Nadanya seolah dia kerasukan kegilaan dan matanya bersinar dengan cahaya nggak wajar. Namun Feng Xiaoyun sama sekali nggak tertarik. Suaranya dingin. Nggak peduli soal kelahiran kembali atau visi apapun, gue nggak tertarik. Setelah bilang begitu, dia berbalik tanpa ragu dan lari. Tapi detik berikutnya, punggung Yao Tian tiba-tiba berputar dan sepasang lengan aneh yang memanjang tiba-tiba menjulur keluar. Tangan-tangan itu luar biasa cepat dan seperti ular berbisa seketika melilit tubuh Feng Xiaoyun. Dia bahkan gak sempat bereaksi sebelum tertangkap. Ketakutan langsung menyapu tubuhnya, dan Feng Xiaoyun meronta sekuat tenaga. Tapi saat berikutnya dia ditarik mundur dengan kasar. Feng Xiaoyun terseret kembali ke sisi Yao Tian. Tumitnya menggerus tanah dan meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Yao Tian mendekat, berbisik dengan suara rendah dan jahat. Kasih tahu gue, kenapa telur merah gue bereaksi sama lo? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, telur merah di telapak tangan Yao Tian tiba-tiba bergetar hebat. Permukaan cangkang telurnya berputar dan membesar. Detik berikutnya, 5 mata gelap tiba-tiba terbuka, dan kemudian cangkang telur itu retak terbuka, menampilkan mulut yang mengerikan. Feng Xiaoyun menatap telur aneh itu. Tenggorokannya tercekat, bibirnya gemetar, sedikit syok dan gak bisa bicara. Kapan telur ini jadi begini bentuknya? Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Sementara itu, telur merah perlahan mendekati telur hitam di atas kepalanya, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Pupil Feng Xiaoyun mengecil, dan alarm bahaya berbunyi di kepalanya. Itu bukan bereaksi padaku, tapi pada telur hitam di atasku. Detik berikutnya, mulut telur merah itu tiba-tiba terbuka lebar, memperlihatkan tentakel yang menggeliat dan menggigit keras ke arah telur hitam tanpa ragu. Namun, tepat saat gigi tajam telur merah hendak menutup, telur hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh.
Saat berikutnya, sosok telur hitam itu seketika menjadi kabur, seolah ditelan oleh distorsi ruang, dan dalam sekejap mata muncul di atas kepala telur merah. Segera setelah itu, permukaan telur hitam menggeliat hebat, dan retakan menyebar seperti pembuluh darah, menumbuhkan beberapa tentakel seperti lengan. Tentakel itu memanjang dengan ganas di udara, bersinar dengan cahaya dingin, seolah membawa ketajaman yang tak terpatahkan. Detik berikutnya, cahaya dingin itu bersilangan, seolah udara telah terpotong-potong. Telur merah itu seketika terbelah menjadi kepingan tak terhitung jumlahnya. Feng Xiaoyun bengong, jantungnya berpacu liar, suaranya penuh ketidakpercayaan. Telur hitam gue ternyata sekuat ini. Pecahan telur merah berserakan, dan tubuh Yao Tian ikut bergetar sedikit. Sebelum ambruk ke tanah, seolah semua tenaganya telah disedot habis. Feng Xiaoyun buru-buru memeriksa keadaannya. Hatinya mencelos saat dia mengulurkan tangan untuk merasakan napas Yao Tian. Gak ada napas. Namun dia gak sadar kalau di belakangnya, serpihan telur merah itu diam-diam menggeliat. Sebuah kuncup daging perlahan tumbuh di permukaan cangkang telur, berputar pelan seolah punya nyawa sendiri. Ujung kuncup daging itu membengkak dan perlahan menyatu menjadi bola gelap. Bola itu bergetar sedikit, lalu perlahan jatuh, menghantam tanah. Pop, suara retakan kecil terdengar. Saat berikutnya, seekor cacing yang menggeliat muncul dari bola hitam itu, perlahan membuka anggota tubuhnya yang aneh. Feng Xiaoyun gak sadar, perhatiannya masih terpaku pada tubuh Yao Tian yang tergeletak, jantungnya berdebar. Namun, tepat saat itu, cacing aneh tersebut tiba-tiba bergetar hebat. Dan detik berikutnya, seperti kilat hitam, ia menyusup ke arah telapak kaki Yao Tian. Tubuhnya seketika menghilang ke dalam daging, tanpa suara, seolah nggak pernah ada. Detik berikutnya, tubuh Yao Tian kejang-kejang hebat. Anggota tubuhnya spasmo parah, seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sendi-sendinya berputar pada sudut yang gak wajar, dan kemudian dia benar-benar berdiri kembali. Feng Xiaoyun terpaku, menatap tak percaya saat tubuh Yao Tian mengalami perubahan aneh di depan matanya. Telapak tangannya mulai berputar entah sejak kapan. Buku-buku jarinya meledak, daging dan darah menyembur keluar, memunculkan sejumlah cakar tajam berwarna gelap. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sebuah lubang bulat dan dalam tiba-tiba terbuka di dadanya. Feng Xiaoyun menatap lubang itu, dan perasaan gelisah yang luar biasa menyeruak di hatinya. Bibirnya gemetar saat bergumam, "Apa-apaan ini? Itu beneran lubang?" Bukan, itu lebih mirip lubang kunci. Tepat saat dia sedang melamun, Yao Tian tiba-tiba tertawa rendah. Awalnya cuma getaran di tenggorokannya, tapi kemudian tawa itu makin panjang sampai akhirnya berubah menjadi erangan aneh. He. Permainan berburu akan segera dimulai. Feng Xiaoyun tersentak kembali ke realitas. Jantungnya terasa seolah diremas kuat. Wajahnya berubah drastis. Permainan berburu. Apaan lagi ini? Dia menunduk melihat telur hitamnya. Angkanya masih berdetak dan hitung mundur menunjukkan 1 jam 54 menit. Pada titik ini, tubuh Yao Tian yang sudah bermutasi sedikit condong ke depan. Suaranya rendah dan serak, dan senyum miring perlahan menyebar di sudut mulutnya. Telur-telur di sekitarku hitam semua, nggak kayak kita. Mereka spesies berbeda kan? Feng Xiaoyun mengerutkan kening, mundur setengah langkah, dan bertanya waspada. Lo ngomong apa sih? Apa maksud lo spesies berbeda? Yao Tian terkekeh rendah, matanya dalam dan misterius. Manusia, Kalian harusnya udah sadar kalau telur orang-orang di sekitar kalian itu putih semua. Mereka adalah bahan makanan. Telur merah adalah prajurit. Sedangkan telur hitam, dia berhenti sejenak dan senyum di sudut mulutnya makin lebar. Mereka berbeda. Feng Xiaoyun menatap telur hitam di atas kepalanya. Hatinya bergolak ketakutan. Dia bergumam, "Telur hitam gue itu alien?" Tepat sekali. Yao Tian mendengus, kegilaannya makin menjadi-jadi. Alien bagi telur merah nggak bisa ditangkap, tapi bisa diburu. Namun dia tiba-tiba menjilat sudut mulutnya, suaranya perlahan merendah. Gue lebih suka berburu.
Sebelum dia selesai bicara, sosok Yao Tian tiba-tiba melesat. Dia melihat cakar tajam di ujung jarinya, diangkat tinggi. Berkilat dengan cahaya dingin, dengan niat membunuh, menebas ke arah dada Feng Xiaoyun. Sret! Suara baju robek tiba-tiba meledak di udara. Feng Xiaoyun merasakan sakit tajam di dadanya, dan tubuhnya seketika terpental ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Feng Xiaoyun mengertakkan gigi. Rasa sakit yang hebat membuatnya linglung sesaat. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk mendongak, menatap telur hitamnya dan menggeram. Bukannya lo hebat, kenapa lo nggak bantuin gue? Namun Yao Tian meledak dalam tawa rendah yang serak, penuh ejekan yang tak terlukiskan. Oh, lo beneran berharap dia bakal bantu? Dia perlahan menyipitkan matanya, dan seringai mengejek muncul di sudut bibirnya. Mustahil, saat kami dalam bentuk telur independen, kami nggak bisa langsung menyerang manusia, kecuali kami bergabung dengan kalian. Wajah Feng Xiaoyun tiba-tiba berubah, dan pupilnya sedikit mengecil. Bergabung? Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sosok Yao Tian sekali lagi menerjang ke arahnya. Jantung Feng Xiaoyun berpacu liar, dan secara naluriah, dia berguling ke samping sekuat tenaga, nyaris menghindari cakar tajam yang turun dengan kecepatan tinggi. Tapi, Yao Tian gak berhenti sedetik pun. Seperti kucing yang mempermainkan mangsanya, dia mendekati Feng Xiaoyun, senyumnya makin kejam. Jangan melawan, lo gak bisa lari. Feng Xiaoyun terengah-engah. Detak jantungnya hampir meledakkan dadanya. Dia berlari secepat mungkin, sambil memindai sekeliling dengan panik, mencoba mencari celah buat melawan balik. Namun, Yao Tian luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah menyusul. Detik berikutnya, Yao Tian melompat dan menendang sekuat tenaga. Feng Xiaoyun merasakan sakit tajam di perutnya, dan seluruh orangnya tertendang keras dan terbang keluar seperti layang-layang putus tali, lalu menghantam tanah dengan keras. Feng Xiaoyun jatuh berdebu. Dan rasa sakit yang hebat meledak di dalam tubuhnya. Seolah organ dalamnya terguncang dan bergeser. Kesadarannya mulai kabur. Sialan. Dia mengertakkan gigi, dan baru saja mau bangun ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin tiba-tiba menyelimuti punggungnya. Sosok Yao Tian sudah mendekat. Mengangkat cakar tajamnya yang mengerikan tinggi-tinggi. Berkilat dengan cahaya dingin dan menusuk lurus ke kepalanya. Mata Feng Xiaoyun memantulkan cakar tajam yang jatuh dengan cepat, dan pupilnya tiba-tiba mengecil. Tamat sudah. Apa gue bakal mati? Di saat kritis, telur hitam Feng Xiaoyun tiba-tiba mengirimkan riak aneh. Seolah permukaan danau diguncang oleh kekuatan tak kasat mata yang menyebar berlapis-lapis. Gerakan Yao Tian seketika terhenti. Pupilnya bergetar sedikit, seolah ditekan oleh suatu kekuatan. Seluruh tubuhnya membeku di udara, dengan cakar hanya beberapa milimeter dari kepala Feng Xiaoyun. Feng Xiaoyun bengong, sama sekali nggak siap dengan situasi ini. Tapi dia cepat bereaksi, dan dengan menahan sakit luar biasa, dia berguling dan bangkit. Tanpa pikir panjang, dia mulai lari. Dia lari gila-gilaan sepanjang jalan. Angin bersiul melewati telinganya, jantungnya berpacu liar. Setengah jam kemudian, Feng Xiaoyun masih berlari. Bajunya basah kuyup oleh keringat, tapi rasa gelisah perlahan merayap naik. Aneh, kenapa gue belum keluar dari zona radiasi? Pada saat ini, di antara kanopi pohon di atas kepalanya, sosok samar diam-diam muncul, tersembunyi di antara dahan dan dedaunan lebat, mengawasinya dengan tenang. Pria itu berdiri diam, dan di belakangnya ada telur aneh yang melayang di udara. Telur itu beda dari semua telur yang pernah dia lihat, dan yang paling aneh adalah telur itu benar-benar bicara sendiri. Tuan, benda itu hitam pekat dan telah menghentikan waktu. Itu pasti telur kehancuran. Pria itu menyepitkan matanya sedikit, tatapannya dalam dan tenang. Saat dia berkata, jangan ambil kesimpulan dulu, ayo kita lihat apa yang terjadi. Feng Xiaoyun gak tahu sudah berapa lama dia berlari, sampai sebuah gua gelap muncul di kejauhan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menerobos masuk dan bersembunyi di dalam bayang-bayang. Baru saat itulah, dia akhirnya bisa mengatur napas dan mendongak melihat telur hitam di atasnya. Barusan, orang itu tiba-tiba nggak bisa gerak. Lo bantuin gue kan? Tanyanya pelan,
masih terguncang dan membisikkan terima kasih. Namun, saat tatapannya benar-benar jatuh pada telur hitam, pupilnya tiba-tiba mengecil dan wajahnya mendadak berubah. Tunggu, waktu di telur hitam? Kenapa cuma sisa 3 menit? Hatinya tiba-tiba mencelos, dan Feng Xiaoyun tersentak kaget. Dia awalnya mengira masih punya banyak waktu, tapi sekarang hitung mundurnya tinggal 3 menit. Gila, kalau benda ini beneran meledak kayak bom, gue pasti mati kalau tetap di sini. Feng Xiaoyun secara tak sadar ingin bergegas keluar gua, tapi begitu dia berdiri, dia tiba-tiba sadar kalau anggota tubuhnya terasa seperti diisi timah. Dan dia nggak bisa mengeluarkan tenaga sama sekali. Apa yang terjadi? Dia mengertakkan gigi dan mencoba melangkah, tapi dia bahkan nggak bisa berdiri tegak. Akhirnya, dia cuma bisa merosot lemah kembali ke tanah, bersandar di dinding gua yang dingin, dan tersenyum tak berdaya. Sialan, udahlah, kalau gua mau mati nggak masalah di mana tempatnya. Hitung mundur di telur hitam berdetak kencang. 20 detik, 10 detik, 5 detik. Feng Xiaoyun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan menegang, sebelum tiba-tiba mendongakkan kepala dan berteriak, "Ah, ayo sini." 4, 3, 2, 1. Saat hitung mundur mencapai 0, Feng Xiaoyun tiba-tiba membuka matanya. Namun, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Udara hening dan gua itu sunyi senyap. Apa? Dia membeku dan melihat sekeliling. Tatapannya perlahan bergerak ke atas, akhirnya mendarat di telur hitam. Detik berikutnya, pupilnya tiba-tiba mengecil. Di bagian atas telur hitam itu, ada kunci yang tumbuh. Feng Xiaoyun penuh tanda tanya. Seluruh tubuhnya terpaku, bergumam, apa yang terjadi? Sebuah kunci. Telur hitam itu berputar lembut di udara dan melayang perlahan di depan Feng Xiaoyun, seolah mengisyaratkan padanya untuk mencabut kunci itu. Feng Xiaoyun menelan ludah. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan hati-hati mengulurkan tangan, dan saat ujung jarinya menyentuh kunci, dia merasakan sensasi dingin. Dia menekan pelan dan menariknya keluar dari telur hitam. Saat kunci itu lepas, angka hitung mundur di permukaan telur hitam tiba-tiba bergetar, berputar liar, seolah lepas kendali. Kemudian angka-angka itu tiba-tiba mereset ke 0, dan detik berikutnya melompat kembali ke tengah malam. Mata Feng Xiaoyun membelalat kaget, dan dia bergumam, waktunya kereset ulang. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, langkah kaki berat terdengar di luar gua. Di dalam kegelapan pekat, suara rendah dan menyeramkan perlahan terdengar dengan tawa miring. Hehe, ketemu loh. Di saat yang sama, di dalam bayang-bayang, di kejauhan, dua sosok diam-diam mengamati semua yang terjadi di dalam gua. Pemilik telur hitam putih mengangkat alis sedikit, sementara telur dengan garis-garis hitam putihnya perlahan berputar, mengeluarkan suara mekanis. Telur insinyur ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani masuk langsung. Haruskah kita ikuti? Pria itu berpikir sejenak. Tatapannya dingin dan dalam, sebelum menjawab dengan tenang. Ikuti. Tapi mereka nggak boleh merasakan kehadiran kita di dalam gua. Feng Xiaoyun mendongak. Jantungnya tiba-tiba menegang. Di dalam bayang-bayang, di mulut gua, sosok terdistorsi perlahan muncul. Wajah Yao Tian dipenuhi senyum mengerikan. Matanya dingin dan haus darah. Mulutnya perlahan menyeringai, memperlihatkan giginya yang mengancam. Sambil berbisik dan terkekeh, "Hehe, kita ketemu lagi." Feng Xiaoyun kaget, mundur selangkah tajam dan menatap dengan mata terbelalak. "Anjir, kok lo bisa nemuin gue?" Yao Tian menjilat bibirnya yang kering, memperlihatkan senyum haus darah dan menatapnya dingin. "Bau darah lo kuat banget." Kepala Feng Xiaoyun terasa sakit. Dia pikir dia akhirnya bisa napas lega setelah sembunyi di gua, tapi orang ini malah melacaknya lagi. Situasi sudah cukup kacau, dan sekarang dia malah mau cari masalah. Dia harus benar-benar dibunuh. Dia melirik diam-diam ke telur hitam dan berkata dengan suara rendah sambil mengertakkan gigi,
Bro telur hitam, gue ngandelin lo. Apa kunci ini bisa bantu gue keluar dari kekacauan ini? Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi apapun keinginanmu. Telur hitam bergetar sedikit, seolah menjawabnya. Detik berikutnya, bayangan samar muncul di permukaan telur hitam, dengan satu jari aneh menunjuk ke kunci di tangan Feng Xiaoyun, sementara yang lain perlahan menunjuk ke lubang kunci di dada Yao Tian. Feng Xiaoyun terpaku, menunduk melihat kunci di tangannya, lalu melihat lubang bulat aneh di dada Yao Tian. Dia mendapat pencerahan. Suaranya sedikit gemetar, dia bergumam. Maksud lo, gue harus masukin kunci ini ke lubang kuncinya? Telur hitam bergetar sedikit, seolah mengangguk. Feng Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam, menggenggam kunci erat-erat, menolakkan kakinya dan menerjang ke arah Yao Tian, mencoba memasukkan kunci ke dadanya dalam sekali serangan. Namun Yao Tian hanya melengkungkan sudut mulutnya meremehkan. Matanya penuh ejekan, dasar naif, dengan seringai di sudut mulutnya. Yao Tian sedikit melangkah ke samping, dengan mudah menghindari serangan kejutan Feng Xiaoyun. Gerakannya secepat hembusan angin. Segera setelah itu, dia mengangkat kaki dengan tajam dan menendang perut Feng Xiaoyun dengan keras. Bang! Feng Xiaoyun terpental ke udara dan menghantam dinding gua dengan keras. Merasakan sakit yang merobek di dadanya, dia mengertakkan gigi, dan meski kesakitan, bangkit dari tanah. Keringat dingin menetes dari dahinya, dan matanya penuh kepasrahan. Sialan, gerakan orang ini terlalu cepat, gue bahkan gak bisa mendekatinya. Yao Tian berdiri di tempat, tertawa tanpa malu-malu, suaranya penuh ejekan. Lo beneran mau nyerang gue pakai benda tumpul itu? Konyol banget. Gimana mungkin trik murahan itu bisa melukai gue? Feng Xiaoyun menyipitkan mata dan dengan cepat memindai dada Yao Tian dengan tatapannya. Lubang kunci bulat itu terlihat jelas. Apa dia bahkan gak sadar kalau dia punya lubang kunci di badannya? Kalau begitu kasusnya, mungkin masih ada peluang. Dia sengaja menjatuhkan kuncinya ke tanah, membuat suara denting nyaring. Lalu, pura-pura meremehkan, dia mengibas tangannya dan berkata sambil menyeringai, "Benda rusak ini nyusahin banget, tinju gue lebih praktis." Dia memasang pose provokatif, mengaitkan jarinya, dan mengangkat sudut mulutnya mengejek. "Maju sini pecundang." Wajah Yao Tian seketika berubah gelap. Matanya merah, dan dia menerjang maju, mencengkeram leher Feng Xiaoyun dengan kekuatan sedemikian rupa hingga hampir mengangkatnya dari tanah. "Siapa yang lo panggil pecundang?" Dia menggertakkan gigi, terbakar amarah. Plak! Dia mengangkat tangan dan menampar wajah Feng Xiaoyun dengan keras. Begitu keras sampai membuat telinganya berdengung. Namun pada saat ini, Feng Xiaoyun mengambil kesempatan untuk mengulurkan tangan dan dengan cepat menyambar kunci di tanah. Dia berbisik marah. "Telur hitam, hantam dia!" Telur hitam bergetar sedikit, dan kemudian tiba-tiba melontarkan batu seukuran kepalan tangan yang menghantam seperti petir ke arah kepala Yao Tian. Bang! Yao Tian terpana oleh pukulan ini dan gerakannya seketika terhenti. Matanya sedikit linglung, mata Feng Xiaoyun berkilat. Dan, memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia menghunjamkan kunci ke dalam lubang kunci di dada Yao Tian sekuat tenaga. Klik! Kunci itu tertanam di lubang kunci dengan akurasi tepat. Feng Xiaoyun mengepalkan tangannya erat-erat, mengertakkan gigi dan memutarnya dengan tajam. Pada saat itu, pria bertopeng misterius yang baru saja masuk gua tiba-tiba pupilnya mengecil, wajahnya berubah dan dia berseru dengan suara rendah. "Gawat!" Detik berikutnya, ledakan energi dahsyat tiba-tiba menyembur keluar dari lubang kunci Yao Tian. Sinar cahaya yang kuat memancar dari dadanya, seperti retakan yang merobek kegelapan. Energi dahsyat itu meluncur lurus ke arah Feng Xiaoyun, seketika menembus pupilnya dan menginvasi kesadarannya. Rasa disorientasi yang tak terlukiskan melonjak melalui pikirannya. Indranya benar-benar terkoyak, dan pikirannya terdistorsi hebat. Dunia berputar, bisikan menyeramkan bergema di telinganya, dan kesadarannya terasa seolah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Beberapa saat kemudian, Feng Xiaoyun tiba-tiba membuka matanya. Dahinya penuh keringat dingin, jantungnya berpacu liar. Namun,
Saat dia melihat sekeliling dengan kaget, dia sadar kalau dia berada di ruang yang benar-benar asing. Udara dipenuhi kehampaan tak berujung, dan seluruh dunia dipenuhi bola-bola tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Pupil Feng Xiaoyun berkontraksi hebat. Suaranya sedikit gemetar. Di mana ini? Feng Xiaoyun belum sempat memahami situasi ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan kuat datang dari samping. Dia tersandung dan seseorang menarik lengannya. Suara rendah dan mendesak terdengar di telinganya. "Bodoh, jangan ngomong keras-keras, cepat sembunyi." Sebelum dia sempat bereaksi, dia diseret oleh pria bertopeng itu, berlari seperti orang gila. Mereka berdua melesat seperti angin menuju batu besar, menunduk di belakangnya dan menahan napas. Hampir segera setelah mereka sembunyi, sebuah bayangan perlahan menyelimuti area itu. Seorang pria aneh dengan perawakan ganjil dan seekor anjing raksasa bermata satu perlahan muncul di dekat situ. "Tinos?" kata pria aneh itu dengan suara rendah, memiringkan kepalanya sedikit. "Apa kau barusan dengar suara?" Pupil anjing raksasa bermata satu itu sedikit mengecil. Dan kemudian ia perlahan mengangguk dan menjawab dengan suara aneh. "Iya, aku juga mendengar suara samar, suara serangga kecil." Jantung Feng Xiaoyun berpacu liar dan tubuhnya menempel pada batu sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Kenapa dua makhluk ini gede banget? Hampir kayak gunung kecil. Raksasa yang berpatroli itu perlahan memindai area tersebut, tapi akhirnya nggak menemukan sesuatu yang aneh. Tatapannya dingin saat dia menarik pandangannya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Feng Xiaoyun menghela napas lega panjang hanya setelah sosok raksasa itu benar-benar menghilang, dan dia hampir ambruk di tempat duduknya. Dia menunduk melihat kunci di tangannya dan bergumam. "Ini kunci yang ngirim gue ke sini kan?" Telur hitam bergetar sedikit, seolah menjawab, lalu mengangguk pelan. Feng Xiaoyun menatap telur hitam dengan wajah putus asa. Air mata mengenang di matanya. "Gue cuma mau hidup tenang." "Lo beruntung banget, tapi lo malah bawa gue ke tempat sialan ini." Tatapan pria bertopeng jatuh pada Feng Xiaoyun dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Bocah ini ternyata bisa melompat langsung ke dunia raksasa. Dia berpikir sejenak dan kepingan ingatan muncul di benaknya. "Aku ingat orang itu juga membawaku ke sini. Walaupun ingatannya nggak lengkap, aku punya kesan tentang pemandangan ini. Kalau aku nggak salah, ini pasti tanah sintesis raksasa." Pria bertopeng itu merenung sejenak, lalu berbisik, "Lupakan itu, kita harus pergi secepatnya." Kedua pria itu berlari cepat, melihat sekeliling mencari jalan keluar. Tapi yang bisa mereka lihat hanyalah bola-bola raksasa tak berujung, seolah seluruh dunia dipenuhi olehnya. Di jalan, Feng Xiaoyun mendongak ke langit. Bola-bola besar yang melayang di udara berputar perlahan. Jumlahnya luar biasa banyak seperti kanopi yang menyeramkan. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apaan sih benda-benda ini?" Tepat saat dia bertanya-tanya, pria bertopeng tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat padanya untuk berhenti, karena sebuah bola raksasa di depan mereka sedang mengalami transformasi aneh. Feng Xiaoyun menatap bola itu dengan mata terbelalak, suaranya sedikit gemetar. "Apa ada sesuatu yang mau keluar?" Tatapan pria bertopeng sedikit meredup, nadanya rendah tapi dengan sedikit keseriusan. "Bola edukasi akan segera memproduksi sesuatu." Detik berikutnya, bola hitam raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan retakan aneh tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Segera setelah itu, boom! Sebuah objek buram dimuntahkan dari dalam bola seperti semacam bentuk kehidupan yang belum jadi. Objek itu perlahan jatuh ke tanah, garis luarnya masih nggak jelas. Seolah itu adalah kabut hitam yang bergejolak. Feng Xiaoyun dan pria bertopeng menatap keberadaan aneh itu, dan perasaan gelisah menyeruak di hati mereka. "Apaan tuh?" gumam Feng Xiaoyong. Segera setelah objek itu perlahan memadat dan garis luarnya yang samar perlahan menjadi lebih jelas, seorang manusia ikan tanpa fitur wajah tiba-tiba muncul di depan mereka. Ekspresi pria bertopeng sedikit berubah, dan dengan suara rendah, dia perlahan mengucapkan dua kata, "Orc Sintetis." Dia melihat sekeliling,
Tatapannya jatuh pada bola-bola kebun melayang yang tak terhitung jumlahnya. Matanya makin lama makin serius, dan dia berbisik. Di sini, udah nggak perlu lagi mengubah manusia jadi raksasa. Tepat saat itu, rasa tertekan yang menyesakan tiba-tiba datang dari belakang. Jantung Feng Xiaoyun tiba-tiba menegang, seolah binatang buas raksasa muncul di belakang mereka. Dia menoleh kaku, pupilnya tiba-tiba mengecil. Sebuah mata yang begitu besar sampai tak terlukiskan, seperti bulan merah darah yang tergantung di langit. Begitu dalam seolah tak berujung. Kemudian suara rendah perlahan terdengar, seolah dari jurang tak berdasar. Ketemu. Suara itu berbicara pelan, dengan ketidakpedulian dan penghakiman tanpa akhir. Berani-beraninya dua cacing kecil masuk tanpa izin ke tanah kaum terpelajar? Sebelum kata-katanya selesai, makhluk raksasa melompat keluar dari kegelapan. Seekor anjing mastif bermata satu raksasa melangkah keluar dari bayang-bayang. Ia lebih besar dari raksasa manapun sebelumnya, dan tatapan mata satu merah gelapnya terkunci pada dua orang itu, memperlihatkan kegembiraan haus darah di matanya. Ia membuka mulutnya yang mengerikan lebar-lebar, mengangkat kakinya tiba-tiba, dan dengan hembusan angin yang menakutkan, menghempaskannya keras ke arah Feng Xiaoyun. Di menit terakhir, sosok itu, pria bertopeng, bergerak tiba-tiba. Dia menekan telapak tangannya tiba-tiba ke kepala Feng Xiaoyun dan membantingnya ke bawah. Bung! Tubuh Feng Xiaoyun tiba-tiba tenggelam ke bawah, berguling dekat tanah, nyaris menghindari pukulan fatal di menit terakhir. Pria bertopeng tiba-tiba mengerahkan tenaga dan tubuhnya melesat ke udara seperti anak panah. Bola api hijau yang menyeramkan tiba-tiba memadat di tangannya, dan api itu melompat, melepaskan fluktuasi energi aneh. Boom! Api hijau itu, terbungkus gelombang kejut yang membara, tiba-tiba diledakkan ke arah leher anjing raksasa itu. Mata pria bertopeng itu seperti pisau tajam, dan dia berteriak dengan suara rendah. "Gue tahan dia, lo lari." Feng Xiaoyun mengertakkan gigi. Meskipun penuh keraguan, dia tetap berbalik tajam dan berlari ke arah kejauhan. Namun, setelah hanya beberapa langkah, pikirannya tiba-tiba kosong, dan kemudian rasa sakit yang merobek tiba-tiba menyapu tubuhnya. Di kejauhan, sebuah tangan pucat membuat gerakan menembakkan pistol. Bang! Feng Xiaoyun merasa kepalanya seolah benar-benar tertembak peluru dan darah menyembur keluar. Setetes darah panas membelah udara, diam-diam mendarat di telur hitam dan merembes ke dalam retakan cangkangnya. Tubuh Feng Xiaoyun menegang, pupilnya kehilangan fokus, dan kemudian dia kehilangan keseimbangan dan jatuh berdebum ke tanah. Telur hitam melayang tanpa suara di udara, menyaksikan semuanya terjadi. Noda darah di cangkang telur perlahan menyebar, seolah ditelan oleh kekuatan tak dikenal. Kemudian permukaannya tiba-tiba meletus dengan getaran hebat. Emosi telur hitam tiba-tiba meledak. Energi hitam melonjak liar di udara, seolah semacam keberadaan yang tertidur telah benar-benar dibangunkan. Kesadaran Feng Xiaoyun perlahan menjadi kabur, dan dia merasa seolah tubuhnya tenggelam, jatuh ke dalam jurang gelap tak berujung. Sialan, apa gue bakal mati kayak gini? Gue belum menemuin orang tua kandung gue. Gue nggak mau mati. Tepat saat keputusasaan menyapu kesadarannya, energi aneh dan kuat tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya. Cangkang telur hitam mulai perlahan terkelupas, dan filamen energi gelap menyebar seperti pembuluh darah, dengan gila menyuntik tubuh Feng Xiaoyun. Pemandangan ini menyebabkan kilatan syok di mata raksasa di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia mengertakkan gigi dan menggeram. Ini, benda telur ini main-main sama gue. Apa yang terjadi? Tubuhku benar-benar lepas kendali sekarang. Energi hitam itu sepenuhnya merasuk ke dalam tubuh Feng Xiaolin. Tubuhnya bahkan mulai meleleh. Wajah raksasa itu tiba-tiba berubah. Matanya memancarkan ketidakpercayaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia meleleh. Tepat saat pemandangan aneh ini berlangsung, cairan itu tiba-tiba bergetar pelan, dan setetes air kecil melayang keluar, bersinar dengan kilau yang dalam. Segera setelah itu,
Cairan tersebut mulai bergejolak liar. Tetesan air itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, cairan itu dengan cepat memadat menjadi bentuk manusia yang benar-benar baru. Sesaat kemudian, cairan hitam itu menyatu dengan gila-gilaan. Dan sesosok figur baru perlahan muncul. Seorang pria berambut putih dengan tubuh penuh run hitam tiba-tiba membuka matanya. Pupilnya dalam dan dingin, sementara run hitam di tubuhnya tampak bergerak layaknya makhluk hidup, memancarkan aura kekuatan yang mencekik. Mata raksasa hitam itu terbelalak, ketakutan naluriah menyeruak di hatinya. Suaranya gemetar saat berkata, "Makhluk apa orang ini?" Namun Fang Xiaolin belum bergerak. Tatapannya sedikit menunduk, dan saat dia hendak melangkah, krisis yang dialami pria bertopeng itu meledak seketika. Fang Xiaolin melirik ke samping. Matanya tiba-tiba menjadi garang. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melesat keluar. Dia melompat secepat kilat hitam dan menerjang lurus ke arah wajah anjing raksasa bermata satu itu. Boom! Tinju saling beradu dan kekuatan dahsyat tumpah ruah. Pukulan itu telak menghantam daging. Setiap hantaman membawa dampak yang mengerikan, dan kepala anjing raksasa bermata satu itu dihajar habis-habisan hingga darah menyembur liar. Menghadapi rasa sakit yang luar biasa, ia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Anjing raksasa itu murka, tiba-tiba menarik cakarnya yang tajam, membelah udara dengan hembusan angin yang tak tertandingi, dan menghempaskannya ke arah Fang Xiaolin. Tubuh Fang Xiaolin berkedip, nyaris saja terkena serangan itu, lalu mendarat dengan mantap. Tatapannya tajam setajam pedang. Detik berikutnya, kekuatan terkondensasi di dalam dirinya, mengalir melalui meridian dan berkumpul di punggung kakinya. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, menyapu kakinya dalam tendangan berat. Punggung kaki Fang Xiaolin menyapu seperti pisau, dan kekuatan benturan yang mengerikan meledak dalam sekejap, menghantam rahang anjing raksasa bermata satu itu dengan keras. Tubuh besar anjing itu tiba-tiba melayang ke udara, jatuh ke belakang seperti layang-layang putus tali. Boom! Ia terhempas ke tanah. Kekuatan benturannya menciptakan retakan dalam di tanah dan menerbangkan awan debu. Fang Xiaolin perlahan menarik kembali kakinya. Energi gelap masih mengalir di sekelilingnya. Dia berbalik perlahan dan mengulurkan tangan untuk membantu pria bertopeng itu berdiri. Pria bertopeng itu menatapnya. Pandangannya jatuh pada energi hitam yang masih tumpah dari telapak tangan Fang Xiaolin. Pupil matanya sedikit bergetar, ekspresinya rumit dan penuh syok. Namun, sebelum mereka berdua sempat mengatur napas, mereka terjebak di antara anjing dan raksasa itu. Saat ini, anjing raksasa bermata satu itu menggeram ganas, dan 3 inti energi berbentuk bola muncul di kepalanya. Percikan listrik melompat di antara bola-bola itu. Guntur bergemuruh, dan udara seketika terkoyak oleh listrik, memenuhi atmosfer dengan aura kehancuran yang mengerikan. Wajah pria bertopeng itu tiba-tiba berubah, ekspresinya ngeri, dan dia menggeram. Gawat, lari. Namun sebelum kata-katanya selesai, cahaya biru putih yang menyilaukan tiba-tiba meledak di antara ketiga bola petir itu. Segera setelahnya, sinar pemusnah yang membelah langit dan bumi ditembakkan dengan raungan keras, menargetkan Fang Xiaolin secara langsung. Mati kau! Geraman dan dah anjing raksasa itu mengguncang langit dan bumi. Tetapi pada saat sinar pemusnah itu hendak menelan mereka, tatapan Fang Xiaolin tetap tenang. Dan dia dengan ringan mengulurkan tangan dengan kelima jarinya sedikit terbuka. Sinar pemusnah yang mengerikan itu, tepat saat menyentuh telapak tangannya, seketika membeku. Energi destruktif yang cukup kuat untuk merobek ruang itu tiba-tiba berhenti di depan telapak tangannya, seolah ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Anjing raksasa bermata satu itu menatap telapak tangan Fang Xiaolin dengan mata tunggalnya yang merah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sinar cahaya yang cukup kuat untuk memusnahkan segalanya itu justru ditahan oleh tangan kosong. Suaranya menjadi gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Fang Xiaolin perlahan menoleh. Tatapannya jatuh pada pria bertopeng itu. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pria bertopeng itu mengerutkan kening. Tatapannya curiga. Apa yang dia katakan? Black Egg menggelengkan kepalanya,
dan dengan tenang menerjemahkan. Dia bilang, 1 orang 1 giliran, tidak ada utang di antara kita. Pria bertopeng itu tiba-tiba bengong. Wajahnya penuh tanda tanya. Apa maksudnya itu? Fang Xiaolin tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka mulutnya dan mencoba lagi, tapi hasilnya hanya suara, "Aba, aba." Dia menutup mulutnya dengan putus asa, matanya penuh keterkejutan. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bicara lagi? Black Egg menghela napas tak berdaya. Nadanya datar. Pertarungan menyebabkan promosi kenaikan tingkat yang terlalu cepat. Fungsi bahasamu belum beradaptasi. Telur hitam putih di sampingnya menambahkan. Yang baru saja dia katakan adalah 1 orang 1 giliran. Tidak ada utang di antara kita. Fang Xiaolin berkedip bingung, menunjuk dirinya sendiri dan mengucapkan dengan susah payah, "A, ba, a." Black Egg tersentak kaget dan mendesak. "Berhenti aba-abahnya. Cepat gunakan jurus pamungkasmu. Jurus pamungkas." Fang Xiaolin tertegun sejenak. Dan tepat saat dia bertanya-tanya, serangkaian deduksi teknik tempur lengkap tiba-tiba muncul di benaknya. Setiap detil dan setiap garis aliran energi terlihat jelas. Dia perlahan mengangkat tangannya, mengumpulkan bola cahaya yang menyilaukan di telapak tangannya. Energi dahsyat berputar seperti pusaran air, dengan gila melahap udara di sekitarnya. Erosi energi, bunuh. Sinar cahaya itu melesat bagaikan hukuman ilahi yang merobek langit dan bumi, membawa dampak yang menghancurkan dan menerjang lurus ke arah 3 bola petir di atas kepala anjing raksasa itu. Guk! Anjing raksasa itu menjerit, dan tubuh besarnya terhempas ke tanah seperti benda raksasa yang talinya putus. Bola-bola petir seketika hancur, dan dampak ledakan energi itu menghitamkan kulit dan dagingnya sepenuhnya, melumpuhkannya. Menyaksikan adegan ini, pupil pria bertopeng itu tiba-tiba mengecil. Dan gelombang emosi di hatinya membuatnya terkejut hingga tak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dia perlahan menoleh dan bertatapan dengan Black Egg. Pandangan mereka bertemu. Keduanya tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaan mereka. Ini terlalu kuat. Black Egg bergetar sedikit, menyerap energi yang meluap dari Fang Xiaolin, menyebabkan medan energinya berangsur stabil. Fang Xiaolin menarik nafas dalam-dalam, merasakan tubuhnya akhirnya kembali normal, dan kekuatan liar di tubuhnya benar-benar tenang. Di sisi lain, raksasa hitam itu ambruk ke tanah, sama sekali tidak bisa bergerak. Wajahnya benar-benar suram, dan tatapannya terpaku pada Fang Xiaolin serta pria bertopeng itu, sambil bergumam, "Dua serangga ini, mereka berdua punya telur. Mustahil, ini mustahil." Tinjunya mengepal, matanya perlahan menjadi gila. Bahkan Tuan Krogos tidak bisa membangkitkan telur kuno itu. Bagaimana mungkin mereka tahu? Apa aku terlalu banyak berpikir? Tiba-tiba, komunikator raksasa hitam itu berbunyi dan suara elektronik rendah bergema di udara yang sunyi. "Rekan-rekan, Tuan Krogos telah melewati gerbang cermin perunggu dan membawa sosok penting ke taman raksasa. Para raksasa di sekitar harap bersiap." Fang Xiaolin dan pria bertopeng itu mendengar suara komunikator pada saat yang sama, dan mata mereka langsung terbelangak. Raksasa hitam itu perlahan menekan tombol komunikasi, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jahat. "Bagus, Tuan Krogos sudah kembali. Jika kita bisa mempersembahkan 2 orang ini padanya, itu akan menjadi hadiah yang bagus." Mata Fang Xiaolin berubah sedikit, alisnya berkerut, dan dia berbisik. Apakah itu suara alarm atau dia memberi sinyal pada temannya? Sebelum kata-kata itu selesai keluar dari mulutnya, suara geraman rendah dan aneh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Fang Xiaolin dan pria bertopeng itu dengan cepat menoleh, dan mereka melihat makhluk mengerikan dengan bentuk terdistorsi di belakang mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, lebih banyak sosok perlahan muncul dari kegelapan. 1, 2, 3. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 10 monster, dan jumlahnya masih terus bertambah. Monster-monster ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, bengkok dan menakutkan. Ada yang bermata banyak, ada yang tertutup karapas hitam, dan ada yang bermulut lebar berdarah meneteskan cairan antah berantah.
Wajah Fang Shaolin berubah sedikit dan dia mengumpat pelan. Apa-apaan benda-benda ini? Jumlah mereka terlalu banyak. Pria bertopeng itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya tajam dan nadanya tenang. Tidak peduli apa mereka, ayo bekerja sama dan terubus keluar dari sini dulu. Segera setelah dia selesai bicara, dia merentangkan tangannya lebar-lebar, jari-jarinya sedikit menekuk. Api biru menari-nari di telapak tangannya, mengumpulkan energi yang dahsyat. Detik berikutnya, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dia menerjang ke dalam kerumunan monster itu. Tangannya menari dengan api biru, dan kemanapun dia pergi, monster-monster itu seketika dilalap api dan menjadi abu. Mata Fang Shaolin terbelalak kaget. Sangat kuat. Orang ini sepertinya bisa dengan mudah menangani monster-monster ini sendirian, dan dia bahkan tidak butuh bantuanku. Tapi segera dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia mampu menghindari serangan monster-monster ini dengan mudah. Aneh. Matanya sedikit berkedip dan dia bergumam. Kenapa gerakan monster-monster ini begitu lambat di kejauhan? Suara telur hitam putih tiba-tiba terdengar dengan nada ragu. Tuan, apa kemampuan bela diri bocah ini benar-benar sebagus itu? Tidak, mata pria itu sedikit menyipit, nadanya rendah dan dingin. Bukan kemampuannya yang meningkat, tapi keberadaannya lah yang memperlambat serangan serangga-serangga aneh ini. Sekarang kita bisa yakin 100% telur hitam ini adalah telur kiamat yang tercatat dalam buku-buku kuno. Suara telur hitam putih tiba-tiba menjadi dingin dengan sedikit nada antusias yang mendesak. Tuan, kalau begitu, haruskah kita merebut kekuatannya mumpung bisa? Situasinya kacau dan penuh bahaya. Bukankah ini kesempatan terbaik? Telur hitam putih melanjutkan. Nadanya cemas. Tapi Tuan, jika kita merebut kekuatan telur hitam lebih awal, kita bisa pergi dari sini lebih cepat dan menyelamatkan Nona Phil lebih cepat. Mata pria itu sedikit menggelap dan nadanya dingin. Tidak perlu buru-buru. Yang paling penting sekarang adalah fokus pada situasi di depan mata. Di sisi lain, Fang Shaolin melompat dengan semangat dengan mudah menghindari serangan monster. Dia menatap Black Egg dengan heran dan berkata penuh semangat. Black Egg, lihat, aku juga bisa dengan mudah mengatasi monster-monster ini. Namun, suara Black Egg membawa nada mendesak. Shaolin, jangan terlalu senang dulu. Raksasa itu akan bangkit lagi dalam 2 menit. Cepat, jangan lupa ambil kuncinya. Fang Shaolin. Tiba-tiba sadar bahwa dia hampir melupakan kuncinya. Dia cepat-cepat mengingat kembali. Kuncinya. Dia baru saja melemparnya di dekat raksasa itu tanpa pikir panjang. Dia berbalik tajam, menghentakkan kakinya, dan berlari kencang menuju lokasi kunci itu. Di kejauhan, suara telur hitam putih sedikit memudar sebelum berubah menjadi nada suram. Bocah itu lari kemana dia? Fang Shaolin sangat cepat, dan dalam waktu singkat dia menemukan kuncinya. Kunci itu tergeletak tenang di tanah dengan fluktuasi energi samar yang masih tersisa di permukaannya. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil kunci itu, rasa bahaya tiba-tiba mendekat. Mata satu si Cyclops yang merah itu berputar tajam, mengunci Fang Shaolin. Udara dipenuhi dengan rasa tekanan yang berat. Jantung Fang Shaolin berdegup kencang, dan tangannya baru saja menyentuh kunci itu. Boom! Angin kencang yang ganas berdesing dan tinju raksasa menghantam ke bawah. Si Cyclops menyeringai, suaranya rendah dan jahat. Sialan, akhirnya aku bisa bergerak, tapi sekarang aku beku lagi. Fang Shaolin secara naluriah memejamkan mata dan merasakan gelombang kejut yang menghancurkan menyapu dirinya. Namun, rasa sakit luar biasa yang dia harapkan tidak kunjung datang. Dia membuka mata dan melihat tinju raksasa itu membeku di udara. Tidak bisa maju 1 inci pun. Black Egg melayang di depannya, memancarkan cahaya redup dan misterius. Fang Shaolin terpaku sejenak, lalu menyeringai dan terengah-engah. Kupikir aku benar-benar akan mati kali ini. Makasih Black Egg. Black Egg? Kamu kenapa? Bisa dengar suaraku? Black Egg? Fang Shaolin menunduk menatap Black Egg dan memanggil dengan cemas.
tapi benda itu tidak merespon sedikit pun. Begitu kata-kata itu terucap, energi yang mengalir di permukaan Black Egg tiba-tiba menghilang. Seluruh telur itu tampak kehilangan vitalitasnya, menjadi lesu dan tak berdaya, seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Fang Shaolin mengertakkan gigi dan tiba-tiba menggigit kunci itu dengan mulutnya, sambil menopang Black Egg dengan kedua tangannya. Black Egg, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Si Cyclops melihat ini dan tatapannya menajam. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Benar, benda inilah yang memengaruhiku. Senyum mengerikan melengkung di sudut mulutnya. Suaranya dingin dan mengancam. Tanpa bantuan benda ini, menurutmu kemana kau bisa lari? Fang Shaolin menarik napas dalam-dalam, memeluk Black Egg erat-erat dan tatapannya tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Si Cyclops mengangkat tangannya tajam, mencengkram Fang Shaolin dan menyeringai dingin sambil mengangkat sudut mulutnya. Lihat serangga kecil, kemana kau bisa pergi? Namun di saat kritis ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menerjang dari kejauhan. Boom! Anjing Cyclops itu tiba-tiba menepis lengan raksasa itu begitu cepat hingga nyaris menjadi bayangan. Si Cyclops membuka mata satunya lebar-lebar dan berteriak kaget. "Tinos, bagus, kau tidak apa-apa." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terpaku tanpa jeda. Anjing raksasa itu mengabaikannya sama sekali, memamerkan taringnya, menyambar kerah Fang Shaolin dan mengangkatnya dalam satu gigitan. Ia kemudian berputar dan lari secepat kilat. "Tinos, tunggu!" Si Cyclops terpaku sejenak. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Dia meraung. "Tinos, ada apa denganmu? Kau mau bawa dia kemana? Tinos?" Fang Shaolin kaget saat dibawa melayang di udara oleh anjing raksasa itu. Dia tak bisa menahan diri untuk menganalisis dengan panik di benaknya. Apa yang terjadi? Apa dia menolongku? Mungkinkah teknik erosi energi itu sebenarnya skill manipulasi atau penaklukan? Gila, ini keren banget. Dia mendongak tajam dan melihat pria bertopeng di kejauhan. Dia berteriak, "Cepat naik, sini, dia di pihak kita." Mata pria bertopeng itu menyipit, dan tanpa ragu, dia menggunakan kakinya untuk melontarkan diri ke udara, menggunakan tanah sebagai papan pegas. Dia mendarat dengan mantap di punggung anjing raksasa bermata satu itu. Sementara itu, si raksasa bermata satu menyaksikan anjing kesayangannya lari membawa musuh di mulutnya. Dia terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan bergumam tak percaya. Apa? Wajahnya kaku. Pikirannya berhenti sejenak, dan dia benar-benar membeku. Tapi sesaat kemudian, mata satunya tiba-tiba berbinar. Seolah dia memikirkan sesuatu. Senyum dingin perlahan melengkung di sudut mulutnya. Telur ini ternyata bisa mengendalikan Tinos. Kalau begitu, mungkin kita bisa menggunakan kekuatannya untuk merebut kembali cangkang Kolosus dari cacing kaisar. Memikirkan hal ini, dia tak bisa menahan tawa, nadanya diwarnai kegembiraan dan rasa sukses akan rencananya. Hahaha, ya, kali ini aku pasti akan mendapatkan pujian dari Tuan Crow Ghost. Di sisi lain, Fang Shaolin duduk mantap di punggung anjing raksasa bermata satu itu, menoleh untuk melihat pria bertopeng dan bertanya. "Namaku Fang Shaolin, siapa namamu? Apa kau orang sini?" Pria bertopeng itu diam sejenak, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. "Dongnan, aku datang ke sini melalui lompatan ruang, sama sepertimu. Waktu itu aku ada di gua, dan karena aku menyadari ketidaknormalan telur insinyur itu, aku mengikutinya sampai ke dalam." Fang Shaolin mengerutkan kening sedikit dan bergumam. Lompatan ruang? Mungkinkah ini kemampuan Black Egg? Telur hitam putih milik Dongnan bergetar sedikit, dan dengan tenang menjelaskan. Ya, itu kemampuannya. Jadi, kunci ini adalah kunci untuk kembali. Namun, tepat saat itu, telur hitam putih tiba-tiba bergetar, dan energi aneh memenuhi udara. Ia telah mengaktifkan kemampuan melahapnya dan mencoba melahap Black Egg. Wajah Dongnan tiba-tiba berubah, pupilnya menyusut, dan dia berteriak, "Yinje, jangan impulsif."
Pada saat yang sama, Black Egg merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat fluktuasi energi berkedip sedikit, dan kesadarannya tiba-tiba terbangun. Plak! Tanpa ragu, Black Egg memunculkan bayangan hitam. Dan menampar Yinje dengan keras. Dongnan merespons dengan sangat cepat, segera mengulurkan tangan untuk menangkap telur hitam putih itu dan memegangnya dengan mantap di pelukannya. Mata Fang Xiaolin berbinar dan dia berseru kaget. "Black Egg, kau sudah bangun?" Dongnan mengerutkan kening, nadanya diwarnai sedikit rasa tak berdaya. Bukankah sudah kubilang jangan bertindak gegabah? Apa kau terluka? Telur hitam putih bergetar sedikit, dan suaranya membawa nada bersalah. Tuan, aku baik-baik saja, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melanggar perintahmu. Namun, tepat saat itu, Fang Xiaolin tiba-tiba berseru. Tunggu sebentar. Aneh, apa itu dinding di depan kita? Sejauh mata memandang, sebuah dinding transparan yang samar perlahan muncul, seperti ilusi yang ditenun dari cahaya membentang di depan mereka. Fang Xiaolin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, telapak tangannya meluncur di dinding itu. Alisnya sedikit berkerut dan dia bergumam. Rasanya sangat mirip dengan dinding itu. Teksturnya, mungkinkah ini bagian luar dinding? Kalau begitu, bukankah itu berarti dunia asli kita ada di sisi lain dinding ini? Dia menunduk menatap Black Egg di pelukannya. Nadanya sedikit khawatir. Katakan, Black Egg, apa kau benar-benar baik-baik saja? Energi Black Egg berfluktuasi sedikit dan merespons dengan nada lelah. Untungnya, aku baru saja mengaktifkan energi cadangan pertahanan. Aku cuma sedikit lelah dan tidak bisa menggunakan kemampuanku untuk sementara waktu. Tatapan Fang Xiaolin sedikit menajam, dan dia mengulanginya dengan suara rendah. Pertahanan? Orang itu, Dark Ji, mencoba menyerangmu? Black Egg diam sejenak dan nadanya acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Mungkin itu pertahanan bawah sadar. Tapi Xiaolin, kita tidak boleh terlalu percaya pada orang lain. Mata Fang Xiaolin sedikit menggelap. Ekspresinya rumit saat dia berbisik. Ya, aku mengerti. Lagi pula setelah kejadian itu, aku tidak mudah percaya pada orang lain lagi. Tepat saat itu, Dongnan menatap Fang Xiaolin. Nadanya serius. Nah, bukankah sebaiknya kita memilah situasi saat ini dulu, mengatur pikiran kita, dan menganalisisnya dengan tenang? Fang Xiaolin merenung sejenak dan mengangguk. Ya, sudah waktunya untuk meluruskan semuanya. Dongnan berkata sambil berpikir. Kau bilang setelah kau memasukkan kunci ke lubang kunci pada prajurit telur merah, kau sampai di sini. Itu benar. Black Egg pasti menjadikannya sebagai medium untuk pintu. Fang Xiaolin mengerutkan kening dan mengulangi dengan ragu. Prajurit telur merah adalah medium untuk pintu. Dongnan mengangguk. Ya, jika dia benar-benar medium pintu dan dia tidak ada di sini sekarang, itu adalah bukti terbaik. Fang Xiaolin menggaruk rambutnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Pada akhirnya, kunci inilah yang bikin masalah. Dia menoleh dan menatap Black Egg. Nadanya menjadi serius. Black Egg, bisakah kamu memberitahuku? Di mana sebenarnya tempat ini? Apa ini benar-benar di luar dinding? Black Egg bergetar sedikit, dan kemudian tiba-tiba seberkas cahaya melintas di permukaan cangkangnya. Detik berikutnya, sebuah peta diproyeksikan. Itu adalah peta besar berbentuk telur dengan area berbeda yang ditandai dengan jelas di atasnya. Pada saat yang sama, Black Egg sengaja menandai lokasi mereka saat ini dengan titik cahaya. Fang Xiaolin kaget, matanya terbuka lebar dan penuh kebingungan. Aku sama sekali tidak mengerti ini. Jadi, kita ada di dunia berbentuk telur lainnya. Agak aneh rasanya berada di luar apa yang disebut dinding. Dongnan menatap peta yang diproyeksikan itu, alisnya berkerut. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, matanya berubah. Tiba-tiba, dia berbisik. Tidak, itu tidak benar. Kita tidak di luar dinding, tapi masih di dalamnya. Cahaya dan bayangan Black Egg bergetar sedikit, dan suaranya merespons dengan tegas. Ya, menurut tanda di peta, kita masih di dalam dinding. Lihat, ini adalah tempat kita semula. Setelah melihat ini, Black Egg bergetar sedikit, dan cahaya serta bayangannya menampilkan demonstrasi dinamis. Ini Xiaolin dan ini aku. Lalu kita datang ke sini dalam cahaya dan bayangan.
Jejak samar menandai rute mereka, akhirnya berhenti di posisi mereka saat ini. Fang Xiaolin mengerutkan kening, menunjuk ke area kosong yang besar di peta dan bertanya dengan ragu. Lalu bagaimana dengan bagian besar ini? Cahaya dan bayangan Black Egg berfluktuasi sedikit dan ia menjelaskan dengan nada datar. Itu adalah wilayah yang belum terwujud. Fang Xiaolin tersentak, kaget. Seluruh area ini belum terwujud. Sebenarnya, seberapa besar dinding berbentuk telur ini? Apa ini benar-benar satu-satunya bagian kecil dari dunia tempat tinggal kita? Dan ini bahkan tidak terlihat bulat. Black Egg memberikan getaran kecil dan berkata dengan nada tenang, "Itu adalah ilusi visual yang disebabkan oleh otak manusia kalian." Dongnan sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil berpikir, "Tepatnya, dinding itulah yang menyebabkan kita salah persepsi, kan?" Ekspresi Fang Xiaolin tiba-tiba menjadi rumit, dan dia berbisik dengan gigi terkatup. Dinding. Sekali lagi, cahaya dan bayangan Black Egg berkedip sedikit, dan ia berkata dengan suara rendah. Terkadang, apa yang kalian lihat mungkin tidak nyata. Alis Fang Xiaolin berkerut semakin dalam, dan nadanya penuh kegelisahan. Jadi, apa sebenarnya dinding ini? Apa itu semacam makhluk hidup? Mungkinkah kita selama ini hidup di dalam makhluk hidup raksasa? Itu terlalu aneh. Ada hening sedetik di sisi Dongnan, sebelum Fang Xiaolin berkata perlahan. Yang ku tahu hanyalah dinding itu adalah makhluk hidup dengan kehendaknya sendiri. Tapi kalau kau ingin tahu lebih banyak, kurasa kau harus tanya Black Egg. Dia seharusnya tahu lebih banyak dariku. Black Egg bergoyang sedikit dan berkata acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Titik ingatanku dimulai dari saat Luan dan aku pertama kali bertemu. Fang Xiaolin mengerutkan kening dan mendesak dengan enggan. Tapi kau bisa menggambar peta, jadi kau pasti tahu sesuatu. Black Egg diam sejenak lalu perlahan menjelaskan. Peta itu karena aku menangkap singularitas. Fang Xiaolin mengulangi dengan ragu. Singularitas? Apa itu? Dongnan berhenti sejenak lalu berkata perlahan. Singularitas adalah tempat di mana ruang dan waktu terdistorsi. Benar kan? Black Egg bergetar sedikit, merespons dengan tegas. Benar, sebelumnya kita melewati 2 singularitas dan mereka menghubungkan 2 ruang. Itulah sebabnya kita tiba-tiba muncul di sini. Fang Xiaolin mengangguk sambil berpikir lalu bertanya, "Jadi kalau mau kembali, kita harus melewati 2 singularitas ini lagi, kan?" Black Egg berhenti sejenak dan menjawab dengan nada tenang. Tidak. Setelah aku menggunakannya, mereka sudah menghilang. Mata Fang Xiaolin terbelalak dan dia berbicara dengan cemas. Lalu bagaimana? Bagaimana kita akan kembali? Black Egg berputar sedikit, memproyeksikan bayangan sebuah kunci, dan berkata acuh tak acuh. Melalui kunci ini, ia sudah mengingat posisi awal kita. Selama kita menemukan lubang pintu yang dihasilkan bersamaan dengannya, kita bisa kembali. Fang Xiaolin mengerutkan kening, berpikir sejenak lalu bertanya, apakah lubang pintu itu seperti lubang kunci pada prajurit telur merah sebelumnya? Black Egg bergetar sedikit dan nadanya tegas. Benar, itu adalah lubang pintu yang dihasilkan secara sinkron dengan sisi ini. Fang Xiaolin mengusap dagunya dan bertanya sambil berpikir. Bagaimana dengan lubang pintu di sisi ini? Apakah itu tempat kita baru saja dikirim? Black Egg mengelungkan dengungan pelan dan terus menjelaskan. Awalnya seharusnya ada di sana. Namun, selama proses menangkap singularitas, itu terganggu oleh kekuatan tak dikenal. Black Egg berkedip sedikit dan menambahkan. Kekuatan ini, aku khawatir ia ingin membawa kita ke tempat lain. Untungnya, aku menyalin koordinatnya terlebih dahulu dan menyimpannya di kunci. Namun, lubang pintu itu dicegat oleh kekuatan itu. Setelah mendengarkan, wajah Fang Xiaolin tiba-tiba berubah, dan dia bergumam marah. Dicegat? Mungkinkah itu ulah Krogos di sini? Jika benar dia, itu gawat. Dia mengerutkan kening erat dan bertanya buru-buru. Black Egg, kemana lubang pintu itu dicegat? Black Egg bergetar sedikit, memproyeksikan peta, dan titik cahaya berkedip di salah satu area. Ada di sini, di area manifestasi. Dongnan menatap peta dengan tatapan tenang, menunjuk salah satu area melingkar dan bertanya, Black Egg, tempat berbentuk bola ini, apa kau tahu apa itu?
Black Egg berhenti sejenak sebelum perlahan mengatakan ini. Itu muncul bersamaan dengan area manifestasi, tapi aku juga tidak tahu apa itu. Fang Xiaolin mengerutkan kening seolah menyadari sesuatu dan bertanya kaget. Tunggu, muncul bersamaan artinya kita bisa menemukannya di tanah raksasa? Black Egg bergetar sedikit, membenarkan, ya, karena lubang pintu itu sudah muncul, berarti kita bisa menemukannya di sini. Mendengar ini, wajah Dongnan seketika berubah, pupilnya menyusut, dan ekspresi keterkejutan yang tak salah lagi terlihat di wajahnya. Fang Xiaolin menyipitkan matanya sedikit, menatap Dongnan sambil berpikir sementara diam-diam berbisik dalam hati kepada Black Egg. Black Egg, aku bisa yakin 100% mereka pasti belum pernah ke sini sebelumnya. Dari cara dia dengan tenang menghadapi monster di sepanjang jalan, aku tahu ada yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Black Egg memutuskan untuk bertanya pada Dongnan secara tidak langsung. Namun Fang Xiaolin buru-buru menghentikannya, berbicara dengan suara rendah. Jangan, kalau dia tidak memberikan informasi secara sukarela, itu artinya dia tidak mau. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Tapi yang pasti adalah dia pasti tahu banyak. Mulut Fang Xiaolin melengkung sedikit. Matanya sedikit menggelap, dan dia melanjutkan dengan suara rendah. Jika kita akhirnya gagal menemukan lubang pintu, maka dia akan menjadi jalan terakhir kita. Karena itu, kita harus mengawasinya dengan ketat. Kita tidak boleh membiarkan mereka lepas dari pandangan kita. Dia menoleh kembali ke Black Egg, nadanya diwarnai kecemasan. Black Egg, apa benar-benar tidak ada cara untuk mempersempit lokasi lubang pintu yang dicegat ini? Black Egg bergetar sedikit, lalu dengan tenang menjawab, jangan panik. Sebenarnya, kita bisa menggunakan fungsi berbagi visual dari kunci itu. Fang Xiaolin sedikit terkejut dan bertanya heran. Kunci itu punya fungsi berbagi visual? Fang Xiaolin mengerutkan kening, matanya menyipit dan bertanya dengan suara rendah. Pakai kuncinya, bagaimana caranya? Black Egg bergoyang sedikit dan menjelaskan dengan tenang, karena ada koneksi antara kunci dan lubang pintu, bahwa informasi visual yang bisa dilihat oleh lubang pintu dapat dibagikan kepada mereka melalui kunci. Setelah mengatakan ini, Black Egg melayang ringan dan mengambil kuncinya. Ia mengarahkan kunci itu ke kepala Fang Xiaolin, nadanya lembut dan rendah. Jangan takut, rileks, lalu tutup matamu. Saat kunci itu menyentuh Fang Xiaolin, seketika benda itu memancarkan fluktuasi energi aneh dan lingkaran medan udara tak kasat mata menyebar ke segala arah. Fang Xiaolin merasakan pusing dan kemudian dunia tiba-tiba berubah. Saat dia membuka matanya lagi, penglihatannya benar-benar berbeda. Ini adalah perspektif dari lubang pintu. Wow! Area di bawah selaput setengah lingkaran itu ternyata sebuah kota. Dia melihat ke bawah dengan terkejut dan melihat tangan. Lubang pintu ini memang melekat pada seseorang yang dikurung. Jadi, apakah dia tahanan yang sedang dikawal? Dia perlahan mengangkat pandangannya untuk melihat pengawalnya, seorang wanita yang duduk di kursi tinggi. Posturnya dingin dan agung. Jantung Fang Xiaolin berdegup kincang. Pupilnya menyempit saat dia bergumam. Itu dia. Orang ini punya posisi tinggi. Dia pasti orang yang mencegat lubang pintu itu. Namun, saat dia terus mengamati, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Matanya sedikit menyipit, dan dia perlahan melihat ke arah pandangan Fang Xiaolin. Wanita misterius itu memberikan senyum tipis, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat jarinya, seolah menjentikannya dengan ringan. Detik berikutnya, penglihatan Fang Xiaolin berangsur kabur, dan pemandangan di depannya perlahan tertutup, berubah menjadi kegelapan. Saat penglihatannya kembali ke dunia nyata, Fang Xiaolin tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, hatinya dingin, dan lapisan keringat dingin seketika merembes dari punggungnya. Sialan, apa dia menemukanku? Merasakan keadaan Fang Xiaolin yang tidak biasa, Black Egg bertanya dengan cemas. Xiaolin, ada apa? Ekspresi Fang Xiaolin muram. Alisnya berkerut saat dia berbisik. Lubang pintu itu dikalahkan oleh seorang gadis misterius.
Aku curiga gadis itulah yang mencegat kekuatan lubang pintu. Yang paling penting adalah dia sepertinya melihatku. Black Egg bergetar sedikit dan nadanya rendah saat menganalisis. Jika lubang pintu melekat pada makhluk hidup, maka selama proses berbagi visual akan ada sedikit perubahan pada pupil mata. Jika gadis muda itu cukup kuat untuk mencegat perspektif yang dibagikan, maka kemungkinan dia menyadarimu sangat tinggi. Tapi lebih dari itu, apa kau melihat sekelilingmu dengan baik? Fang Shaolin menarik napas dalam-dalam mendengarnya, berjongkok dan membuat sketsa kasar di tanah dengan tangannya. Berkata sambil menggambar, aku melihat sebuah kota. Itu tertutup oleh selaput putih melingkar transparan dan seluruh kota diselimuti di bawah selaput itu. Seperti ini, dia menunjuk sosok kecil di gambar itu dan menambahkan, dari jeritan tadi aku bisa tahu kalau lubang pintu itu seorang wanita dan tangannya terkunci kuat. Dongnan menatap sketsa yang digambar Fang Shaolin, menyipitkan matanya sedikit dan setelah merenung sejenak bertanya, jika tangannya terkunci, maka identitas lubang pintu itu pastilah tahanan atau semacam pengawal. Selain itu, apa kau melihat informasi lain? Fang Shaolin mengingat-ingat dan perlahan menggelengkan kepalanya. Wanita yang mencegat lubang pintu itu serba putih dan tidak terlihat terlalu tua. Namun ada dua orang lain di kedua sisinya. Mereka ada di dalam gua, berdiri di pintu masuk, melihat ke kejauhan ke arah kota. Yang diselimuti selaput setengah lingkaran. Ekspresi Dongnan sedikit berkedut dan dia bertanya dengan suara rendah. Dua orang lainnya itu, apa kau melihat wajah mereka? Atau ada ciri khas dari cara berpakaian mereka? Fang Shaolin mengingat kembali dan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka jauh lebih besar daripada wanita berbaju putih itu. Mereka memakai jubah dengan tudung, menutupi tubuh mereka sepenuhnya. Jadi aku tidak melihat wajah mereka, tapi aku tidak yakin apakah mereka raksasa. Tepat saat itu, Black Egg tiba-tiba bergetar sedikit dan nada peringatan terdengar dalam suaranya. Hei Shaolin, aku lupa memberitahumu sesuatu tadi. Apa kau memperhatikan angka pada kunci yang terus menghitung mundur? Fang Shaolin sedikit tersentak dan tatapannya secara tidak sadar jatuh pada kunci itu. Dia mengerutkan kening. Hah? Apa arti angka itu? Cahaya dan bayangan Black Egg berkedip sedikit, dan suaranya berkata dengan tenang. Itu adalah waktu keberadaan kunci tersebut. Saat hitungan mundur mencapai 0, kunci itu akan menghilang. Wajah Fang Shaolin seketika berubah. Pupilnya menyusut, dan dia tersentak kaget. Apa? Namun, pada saat itu, telinganya sedikit berkedut, menangkap suara aneh. Shh, jangan bicara, ada pergerakan. Tatapan Dongnan tiba-tiba meredup, dan dia berbisik. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus keluar dari sini cepat. Tapi tepat saat itu, wajah Dongnan tiba-tiba berubah, pupil matanya tiba-tiba menyempit, memperlihatkan ekspresi syok yang luar biasa. Fang Shaolin merasakan sentuhan dingin di punggungnya, dan dia perlahan menoleh. Yang terpantul di bola matanya adalah wajah seorang wanita asing. Entah kapan cewek itu muncul, tahu-tahu udah ada di belakangnya tanpa suara. Persis kayak hantu penasaran yang nemplok di punggung. Leher Feng Xiaoyun langsung kaku dong. Keringat dingin mulai ngucur di dahinya. Mulutnya kedutan dikit sambil komat kamit pelan. Apaan nih? Dia tiba-tiba nunduk dan ngeliat ada sesuatu yang ngelilit perutnya. Apaan tuh? Tanaman rambat. Dia nyoba buat lepasin diri, tapi makin kuat dia narik, tuh tanaman rambat malah makin kenceng ngelilitnya. Seolah-olah benda itu hidup dan bisa kontraksi sendiri. Sialan, gue gak bisa lepas. Feng Xiaoyun udah berontak sekuat tenaga, tapi lilitannya kenceng banget, sampai dia susah nafas. Dia ngegeretak giginya dan teriak, "Lepasin gue!" Pas situasi udah makin gawat, muncul cowok lain yang jalan santai keluar dari kegelapan. Mata Dongnan langsung berkilat. Dia cepat-cepat benerin kuda-kudanya. Ototnya tegang siap buat beraksi. Tapi si cowok misterius itu boro-boro peduli sama ancaman mereka. Dia jalan pelan ke depan. Terus tanpa ragu langsung nyomot telur hitam yang lagi melayang di udara itu. Tatapannya dalam dan dingin banget. Sudut mulutnya naik dikit. Dan nadanya tuh bener-bener cuek bebek. Relik telur kuno yang hitam ini, boleh gue pinjam? Sebagai gantinya,
Gue bisa kasih tahu kalian di mana kota itu berada. Jantung Feng Xiaoyun langsung deg-degan parah. Pupil matanya mengecil, dan pikirannya langsung kacau balau dengar kata-kata itu. Relik telur kuno. Kenapa lu nyebut telur hitam itu begitu? Siapa sih sebenarnya dia? Muka Feng Xiaoyun langsung suram abis. Dia natap tajam ke arah cowok dan cewek di depannya itu. Nadanya rendah, kayak lagi nginterogasi. Kapan kalian mulai ngikutin kita? Si cewek senyum tipis. Nadanya genit, tapi ada nuansa nijeknya gitu. Ya, dari pas kalian di tempat edukasi itulah. Pas lagi main petak umpet sama Tinos dan yang lain. Tapi omongannya sengaja digantung, penuh arti. Sudut mulutnya makin dalam sinisnya. Lemot banget sih. Kalian baru sadar sekarang kalau kita ada? Pikiran Feng Xiaoyun langsung meledak. Jantungnya mau copot. Dia bisik-bisik kaget. Apaan? Jadi kalian beneran ngikutin kita dari waktu itu? Si cowok misterius itu ngeliat mereka kelamaan mikir. Mukanya langsung berubah gelap. Dia mulai gak sabar dan ngebentak dingin. Minggir lu. Gue nanya, gimana caranya? Feng Xiaoyun nahan emosi. Matanya melotot marah ke cowok itu dan ngebales dengan nada dingin. Gak mau ngalah sedikit pun. Gimana cara lu nangkep orang? Emang gini ya cara lu minta tolong? Si cewek malah ketawa ringan. Pelan-pelan ngerangkul Feng Xiaoyun. Nadanya main-main, tapi bikin merinding. Mohon dong. Masa sang kaisar harus memohon sama lu? Dia mendengus remeh. Nadanya tiba-tiba jadi dingin banget. Tatapannya tajam kayak silet. Dongnan nyipitin matanya dan ngomong hati-hati dengan suara yang agak dipelanin. Jadi maksudnya negosiasi kita batal nih. Si cewek ketawa kecil. Nadanya lembut, tapi hawanya mematikan. Yah, kalau gitu gue bunuh aja nih cowok bertopeng. Kalian gak keberatan kan? Pemilik relik telur kuno itu. Baru aja ngomong gitu, cowok yang dipanggil sang kaisar itu tiba-tiba gerak. Badannya berubah jadi bayangan super cepat. Pas dia nyerang ke arah Dongnan, kejadian ajaib muncul dong. Sosok sang kaisar itu malah nembus badan Dongnan gitu aja, tanpa halangan. Dongnan langsung melotot kaget. Badannya kaku, syok berat. Apa-apaan ini? Dia nembus badan gue. Belum sempat dia sadar, sang kaisar udah muncul di belakangnya. Terus sosok kaisar itu bolak-balik nembus badan Dongnan. Cepat banget, sampai cuma kelihatan kayak bayangan kabur. Gak ada pula gerakannya. Dongnan ngeliatin dia, makin panik dan ngegeram pelan. Ngapain sih dia? Kenapa dia terus-terusan nembus gue? Tiba-tiba, pupil mata Dongnan mengecil. Dia ngerasain ada getaran aneh di udara. Dia gigit gigi. Ada yang gak beres, sialan. Kali ini serangan fisik. Pakai kloningan buat ngalihin pandangan gue terus nyerang pakai tubuh asli ya. Mulut Dongnan senyum dikit. Tatapannya jadi dingin. Dia rendahin kuda-kuda, siap nyerang balik sambil gumam. Oke, gue udah paham gaya main lu. Sekarang tunggu pembalasan gue. Tapi Sidik tiba-tiba ketawa kenceng. Nadanya geli tapi ngeremehin banget. Jadi hal yang paling lu takutin ternyata diri lu sendiri. Tanpa topeng, muka Dongnan langsung berubah. Pupilnya mengecil dan dia teriak ngamuk. Bajingan, berani nyelungintip hati gue. Sang kaisar cuma senyum tipis, rentangin tangan dan ngomong dengan nada ngejek. Konyol banget. Baru kali ini gue lihat orang takut sama tampangnya sendiri kalau nggak pakai topeng. Apaan sih ini? Dongnan tarik napas dalam, maksa diri buat tenang dan amati gerakan kaisar dengan mata tajam. Dia nebak dalam hati. Orang ini bikin ledakan dengan cara memadatkan udara kan? Pas banget saat itu. Feng Xiaoyun tiba-tiba angkat bicara. Nadanya serius abis. Dongnan, jangan ketipu. Dia fokus natap sang kaisar dan ngomong tegas. Orang ini bahkan belum gerak satu langkah pun dari tempat asalnya. Jantung Dongnan langsung mencelos dengar itu. Mukanya pucat pasi seketika. Apa? Apa maksudnya?